selamat siang sahabat RSUD semua. Kembali lagi di Pojok Edukasi hari ini. Perkenalkan saya Dr. Ratna. Saat ini sudah bergabung bersama kita. Kembali lagi Dr. Budi ya dok, Dr. Budi Arifin, spesialis bedah, subspesialis vaskular endotelial ya dok. Endovaskular. Endovaskular. Oke, untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai cara perawatan ya dok ya, cara perawatan akses untuk hemodialisa benar ya dok ya. Oke, kita langsung aja. Mungkin sebelumnya untuk permulaan, sebenarnya hemodialisa itu adalah proses terapi cuci darah ya dok ya, yang biasanya masyarakat umum itu taunya cuci darah. Atau pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, itu biasanya melakukan cuci darah, dan untuk melakukan cuci darah itu perlu akses khusus ya dok ya. Jadi bukan seperti infusan gitu ya dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu di awal ini oleh Dr. Budi, akses-akses untuk hemodialisa atau sebenarnya apa aja sih dok jenisnya gitu. Terima kasih Dr. Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Ya, kalau kita berbicara tentang akses hemodialisis, akses itu adalah alat atau jalan yang menghubungkan antara pasien hemodialisis dengan mesin hemodialisis. Jadi bagaimana supaya proses hemodialisis bisa berlangsung dengan baik, maka sangat diperlukan akses yang juga baik, yang nyaman, yang aman untuk pasien hemodialisis. Nah, kalau berbicara tentang macam akses hemodialisis, itu ada beberapa jenis ya. Dari akses hemodialisis yang temporer dok. Temporer itu sementara sampai yang permanen. Nah, kalau yang temporer itu artinya tidak selamanya pasien itu bisa memakai akses hemodialisis tersebut. Misalnya kateter double lumen, baik itu yang short term, yang 1 bulan, ataupun yang tunneling, yang tunnel. Nah, sedangkan untuk akses hemodialisis yang permanen, itu sering kita kenal dengan istilah Simino. Nah, sebetulnya lebih tepat istilah yang kita gunakan bukan Simino dok, tapi kita sebut dengan istilah AV fistula atau AV-shunt. Jadi menyambung antara arteri dengan vena pasien hemodialisis sehingga terbentuk akses hemodialisis yang permanen yang bisa dipakai seterusnya seumur hidup. Nah, kalau Simino sebetulnya itu adalah akses hemodialisis AV fistula atau AV-shunt yang dipasang di pergelangan tangan, dan itu merupakan nama dari penemunya. Namanya Dr. Brescia dan Simino. Nah, tapi kita seringnya taunya Simino. Gitu ya, dok. Nah, sebenarnya kalau yang pasang di sini di fossa cubiti atau di pasiku namanya bukan Simino, tapi AV fistula brachiocephalica gitu. Oke, baik dokter. Ya. Berarti tadi itu sudah dijelaskan bahwa sebenarnya mungkin banyak orang yang belum tahu juga kalau cuci darah itu memang sebenarnya harus ada aksesnya gitu ya dok ya. Harus ada akses. Dan semua itu dijalankan oleh proses operasi ya dok ya, maksudnya baik CDL maupun double lumen ataupun pemasangan Simino, itu adalah proses operatif untuk pemasangan akses yang tadi ada dua jenisnya, ada yang temporer sama ada yang permanen. Dan itu untuk akses hemodialisa semua. Nah oke, kita langsung ke topiknya nih dok. Nah untuk akses hemodialisa itu sebenarnya apa sih dok yang perlu kita secara umum kita perhatikan dalam perawatannya gitu dok? Ya. Jadi mungkin bisa ditampilkan sambil slide-nya ya, untuk bisa ditayangkan juga. Jadi secara umum National Kidney Foundation itu memperkenalkan guidelines, KDOQI guidelines, ya, bagaimana akses vaskular itu harus kita rawat supaya bisa bertahan lama dan terhindar dari komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi, ya. Jadi pengawasan secara reguler itu diperlukan secara mandiri oleh pasien ya. Jadi pasien itu harus memeriksa setiap hari akses yang ada pada tubuhnya, pada dirinya ya. Dan jika terdapat gangguan atau komplikasi, dia akan segera mengetahuinya dan dia segera mencari pertolongan gitu dok. Entah itu akses ya mengalami misalnya kemacetan atau sumbatan pada CDL atau infeksi pada CDL atau penyempitan pada pembuluh darahnya, baik itu yang pembuluh darah yang di dalam dada di sentral ataupun yang misalnya penyempitan di siminonya begitu. Cara seperti itu sebetulnya. Oke, baik dokter. Ya. Ini mau sembari di boleh.
Apa untuk apa namanya? Ini slide-nya Tadi. kelihatan ya? Saya kelihatan nggak sama teman-teman? Kebuka kan ya? Iya, Oke. Di sini nanti di slide lanjutan? ada. Oh, oke. Berkaitan dengan pertanyaan. Oke. Itu tadi dari secara umum ya Iya. dok ya, secara umum mengenai apa namanya perawatan untuk Perawatan, pasien iya. atau akses hemodialisa ya. hemodialisis, ya. Kalau misal untuk prinsip sendiri dok, prinsip untuk perawatannya itu seperti apa? Iya, Kalau boleh. di rumah sakit ya dok Ya ya? di rumah sakit boleh. Slide ya, sambil kita tayangkan lagi. Ya, jadi kita mulai dengan perawatan tadi ya, akses vaskuler. Jadi bisa kerjakan ya selanjutnya. Ya, yang pertama adalah kita inspeksi ya. Jadi masing-masing pasien secara mandiri menginspeksi, melihat apakah ada komplikasi. Misalnya apakah tanda-tanda tadi saya bilang ada kemerahan di siminonya atau di CDL-nya. Kemudian apakah ada bengkak atau edem ya. Kemudian apa ada tanda-tanda infeksi, ada nanahnya, kotor misalnya, atau ada cairan yang keluar dari CDL gitu. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan misalnya pasien palpasi, terutama untuk yang simino misalnya. Setiap hari diraba, masih ada nggak nih desirannya, trilnya, pulsasinya masih ada nggak ya? Kalau periksa terabanya kecil, mengecil atau hilang, nah dia harus segera mencari pertolongan. Kemudian bisa juga didengarkan ya, didengarkan apakah ada bruit atau sudah hilang, gitu. Ya, kemudian slide lagi. Nah, ini prinsip yang berikutnya adalah usahakan dalam melakukan perawatan akses hemodialisis dikerjakan secara aseptik, bagaimana secara jauh dari kontaminasi, ya, misalnya menggunakan cairan-cairan antiseptik, misalnya betadin, chlorhexidin atau alkohol. Dan sebaiknya yang melakukan perawatan juga memakai APD, apalagi di rumah sakit ya, misalnya dengan memakai masker, kemudian apron, kacamata, sarung tangan dan sebagainya. Gitu. Oke, itu berarti lebih spesifik untuk di rumah sakit ya dok ya? Iya. Untuk perawatan apa namanya akses hemodialisis selama pasien di rumah sakit. Kalau misalnya untuk di rumah, apakah ada yang bisa dilakukan? Tadi yang sebelumnya, yang oke. perawatan mandirinya boleh. Selanjutnya slide-nya, lanjut lagi, slide lagi. Nah, kita mulai dari simino ya dok ya. Siap, simino ya. Ya, slide. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, ini perawatan simino atau fashion di rumah sakit ya. Jadi tadi kita periksa ya dok ya. Kita pastikan bahwa perawatan itu dalam kondisi bersih, ya, tidak ada kontaminasi. Kemudian jangan dilakukan pengukuran tekanan darah di tempat yang ada siminonya, ya. Kemudian selalu cek tadi sudah kita bahas, selalu cek ada denyutan atau tidak di siminonya. Terus kemudian usahakan akses itu dok, simino atau AV fistula hanya untuk cuci darah. Tidak boleh misalnya cari infus nggak ketemu. Misalnya saya pernah juga dapat pertanyaan dari teman-teman dokter atau para medis, teman-teman suster, dok boleh nggak akses cuci darah misalnya dipakai untuk pasang infus, untuk masukin cairan. Kalau saya bilang nggak boleh, itu khusus untuk cuci darah atau hemodialisis gitu. Kemudian bila terjadi pembengkakan setelah hemodialisis, maka kita bisa tinggikan tangan yang ada aksesnya supaya bengkaknya berkurang. Kemudian pastikan harus dicuci dulu dengan sabun atau cairan antiseptik sebelum dilakukan kanulasi atau penusukan ke simino. Nah, kemudian juga bisa dilakukan pengompresan dengan air dingin setelah selesai. Biasanya bertujuan untuk mempercepat akses itu kering gitu, tidak rembes-rembes terus seperti itu. Dan yang paling penting adalah setelah operasi simino juga harus dipantau terus lukanya sampai sembuh. Karena ketika setelah operasi simino tidak langsung bisa dipakai, itu biasanya memerlukan waktu sekitar 1,5
3 bulan untuk menjadi matur, berarti jadi matang. cukup lama juga berarti ya dok ya Iya, prosesnya kalau untuk ya. AV fistula mah. Oke, berarti itu tadi khususnya mungkin untuk teman-teman perawat kali ya dok ya, Iya. yang di bagian hemodialisa ini penting banget nih untuk diketahui kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di si Minonya saat proses hemodialisa, apa saja tadi langkah-langkahnya gitu ya dok ya, dan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar dari si Mino untuk akses hemodialisa. Iya. Untuk selanjutnya mungkin yang CDL ya dok ya, Ya, yang boleh, di bagian lanjutin rumah slide-nya. sakit, bagaimana cara perawatannya? Enggak, selanjutnya nih, AV tadi kan di rumah Pasien, sakit. oke. Nah, sekarang ketika pasien Pulang ke pulang ke rumah, rumah, nah, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, setelah operasi, pasien harus melakukan hand exercise, dok. Jadi saya sering meminta pasien melakukan latihan tangan untuk melatih dengan tujuan nanti lebih cepat maturasinya atau pembesaran pembuluh darahnya ya. Kemudian jangan kena air, jangan sampai basah sebelum sembuh luka si Minonya. Kemudian usahakan jangan sampai terkena trauma, jangan terbentur, terpukul, kepentok itu si Minonya ya. Kemudian hati-hati saat tidur. Saat tidur tidak boleh sampai dia nggak sengaja menindih akses vaskular si Minonya. Nah, kemudian prinsip berikutnya tidak boleh ada tekanan apapun di tempat AV fistula, entah di sini atau di sini. Misalnya dia pakai jam tangan, terus pakai jam tangan di sini yang terlalu kencang, ya, atau pakai baju kaos yang menekan, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mengangkat benda berat juga, karena khawatir ketika ngangkat berat entah nanti ketindih atau trauma terkena AV fistulanya. Itu berapa lama dok hal itu dilakukan? Apakah selama ada? Sebetulnya seterusnya sampai ada selama masih ada akses AV fistulanya itu ya dok. Berarti kalau untuk tas itu juga jangan dijinjing di sebelah kiri kalau gitu. Tas ya, beneran ringan nggak apa-apa. Nggak masalah ya dok. Ini benda-benda berat. Kirain benar-benar nggak boleh sama sekali nih boleh, dok. aktivitas biasa normal itu boleh. Oke. Berarti naik motor, misalnya nyetir masih boleh kan? Boleh. Nggak masalah ya. Yang boleh angkat berat misalnya apa ya, angkat lemari atau angkat galon. Gitu. Ya, takutnya nanti angkat ke sini atau kena trauma begitu kan. Intinya adalah sangat dihindari untuk hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan di bagian AV fistulanya, dari mulai beban berat, trauma, infeksi seperti itu, dan itu dilakukan selama AV fistulanya itu masih ada. Kan khawatirnya kadang-kadang tuh udah sembuh kok nih kelihatannya lukanya, jadi oke lah kayaknya, tapi sebenarnya tidak boleh karena perawatannya dilakukan selagi itu ada ya, selalu dilakukan. Tetap dirawat ya. Selanjutnya kita langsung ke bagian prinsip yang CDL ya dok ya? Iya, CDL boleh. Berikutnya aja, ini AV graf nanti berikut. Selanjutnya slide. Nah, sebelum si Mino sebetulnya ada step lebih awal. Jadi memang idealnya 6 bulan sebelum dilakukan hemodialisis rutin, dokter ginjal akan mengkonsulkan kepada dokter bedah vaskular untuk dilakukan si Mino 6 bulan sebelum HD rutin, inisiasi HD rutin. Namun terkadang apalagi negara-negara berkembang itu kadang-kadang belum terbiasakan seperti itu yang baik. Nah, biasanya terjadi banyak kasus datang pasien sudah emergency, datang dengan sesak, overload cairan, perlu HD segera. Sedangkan kalau operasi si Mino tadi kita sudah bahas bahwa perlu waktu 1,5 sampai 3 bulan untuk matur, untuk bisa dipakai. Makanya banyak di Indonesia itu kita pasang CDL dulu, catheter development. Itu akses vaskuler temporer sementara. Karena CDL lebih cepat dok. Kalau ya teman-teman sekalian, CDL itu kalau dipasang langsung bisa dipakai. Beda sama si Mino seperti itu. Nah, yang pertama prinsipnya adalah untuk CDL ya. Nah, untuk CDL usahakan harus selalu menempel di kulit. Ya. Artinya menempel di kulit bagaimana? Jangan misal posisi CDL kan kayak selang ya dok ya. Iya. Misal di sini ya. Jangan gini, misal keangkat atau ketarik begitu ya. Ya. Kemudian pastikan jahitan yang memfiksasi CDL ke kulit itu harus ada terus selama CDL dipasang atau dipakai. Kecuali jahitan yang ada di exit side. Jadi kan untuk CDL mungkin teman-teman ya bisa lihat ada 2 tempat untuk terutama yang tunneling ya. Ada yang di satu sini di leher itu namanya puncture site,
nanti dia di tunnel di bawah kulit, nanti keluar lagi di sini dok. Oke. Itu namanya exit site. Nah ada jahitan di puncture site, ada jahitan, di exit site ada jahitan, sama di wingnya namanya wing untuk menginvestasi CDL. Nah jahitan yang harus dipertahankan yang ada di wingnya, sedangkan di puncture site sama di exit site bisa dicabut ketika luka sudah kering. Gitu. Oke. Kalau misalnya itu berarti untuk apa namanya untuk prinsip perawatan CDL cenderung lebih mudah gitu ya dok ya dibandingkan Simino atau bagaimana dokter? Sebetulnya kalau menurut saya tuh yang paling ideal adalah AV fistula Simino. Oke. Karena pada Simino itu tidak ada alat yang dipasang sekali lagi. Benar. Karena pada Simino yang dilakukan adalah operasi. Makanya kadang kalau dibilang pasang Simino kurang tepat lagi. Karena operasi Simino. Kalau pasang CDL. Pasang CDL. Nah, lebih ideal karena kalau Simino tidak ada alat dan risiko komplikasi seperti infeksi, terus tercabut, macet itu lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan komplikasi pada CDL. Mungkin buat teman-teman masyarakat sehat di sini yang mungkin masih belum tahu perbedaan utama yang kelihatan dari mata gitu ya dok ya. Yeah. Kalau CDL itu ada alatnya, jadi ada alat yang menempel atau ada benda asing yang menempel gitu ya dok ya. Dan itu ya memang dibawa-bawa ke rumah, dibawa-bawa pulang, memang seperti itu. Dibawa tidur, jadi mungkin secara kasat mata dan secara kenyamanan lebih kurang nyaman dibandingkan kalau pasang atau operasi Simino karena betul. Simino itu tidak ada alat yang dipasang tetapi memang ada rekayasa dari pembuluh darahnya seperti itu ya dok ya. Cuman memang perawatannya ya cukup ya harus diperhatikan lah gitu. Ya, betul. Yang membicarakan mengenai komplikasi nih dok, sebenarnya memang apa sih dok yang paling ditakutkan dari perawatan akses hemodialisa yang tidak baik gitu dok? Iya. Yang terbanyak itu kalau CDL itu komplikasi sering ya dalam praktek sehari-hari itu infeksi. Jadi betul-betul memang harus apik, resik istilahnya ya, bersih. Karena sering datang walaupun sudah tunneling yang idealnya memang bisa dipakai 12 bulan dok yang tunnel CDL itu. Tetapi kalau perawatannya kurang bersih itu kadang 3 bulan, 4 bulan sudah datang lagi karena menggigil saat HD. Dan ketika kita lakukan pemeriksaan itu udah ada infeksi, kemerahan, nyeri, dan ada nanahnya gitu, nanah seperti itu. Ya harus diganti. Walaupun sebetulnya ada sih terapi sebelum diganti kita berikan antibiotik segala macam. Kalau nggak respon ya harus diganti. Kalau untuk Simino sendiri dokter selain infeksi ada lagi nggak dok komplikasi yang mungkin terjadi? Ada. Kalau Simino itu komplikasi bukan infeksi sebetulnya. Kalau pada AV fistula atau Simino yang sering terjadi adalah stenosis atau penyempitan pembuluh darah. Tapi biasanya tuh setelah dipakai sekian lama, sekian tahun 5 tahun ke atas ya baru muncul penyempitan dari pembuluh darah dari akses hemodialisis AV fistula tadi yang dilewati aliran darah. Dia menyempit sehingga apa yang terjadi biasanya kalau ada penyempitan pada Simino atau AV fistula, gejalanya adalah lengan yang ada Siminonya itu bengkak. Nah, misalnya Siminonya ada di sini ya. Nah, maka dibengkak. Bahkan bisa juga sampai sini bengkaknya sampai dada dan leher. Tergantung penyempitannya di pembuluh darah yang mana. Kalau penyempitan di akses di pembuluh darah sentral di dada, maka akan lebih luas edemnya, bengkaknya. Sedangkan kalau penyempitan hanya di draining vein-nya yang ada di lengan, maka biasanya hanya lengan ini aja yang bengkak. Gitu. Dan terlihat berkelok-kelok dia. Lebar berkelok-kelok pembuluh darahnya. Biasanya dan itu hal-hal itu terlihat biasanya kalau misalnya pasien sedang hemodialisa seperti itu lebih terlihat ya dok kayak tadi gejala menggigil atau demam atau nyeri mungkin ya dok ya. Dan kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti itu baiknya coba kontrol baik ke dokter bedahnya atau mungkin waktu itu ke dokter ginjalnya gitu ya dok ya biar nanti dikonsulkan lagi ke dokter mencari bedahnya. pertolongan lah ya. Atau langsung ke IGD gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dulu kali dok yang kita bicarakan. Boleh. Ada pertanyaan mungkin dari luar? Dari audiens. Oke, ada pertanyaan nih dok. Yang pertama, selamat siang dokter. Izin bertanya, seberapa sering perlu dilakukan pemeriksaan dan pemantauan
terhadap akses vaskular saya dan apa saja tanda atau gejala yang perlu saya perhatikan jika terjadi masalah pada akses vaskular. Oke, terima kasih untuk Ibu atau Bapak yang bertanya nih. Nggak ada namanya ya? Nggak ada namanya nih, anonim. Ya, pertanyaan pertama, ya tadi kita bahas paling awal tadi. Jadi rekomendasi dari Kadoki, guidelines itu dilakukan secara reguler. Oke. Setiap hari. Setiap hari. Iya, oke. setiap hari lakukan pemeriksaan. Secara mandiri ya dok secara ya mandiri. maksudnya. Mungkin kalau maaf penyakit kanker payudara misalnya ada Iya. istilah sadari, ya periksa payudara sendiri. Iya, nah betul, ini betul. periksa akses sendiri. Oke, Nah betul. harus setiap hari. Nah dilihat tadi inspeksi, dilihat diraba, diterawang bukan ya, diraba ada trail apa enggak, ya terus ada tanda-tanda infeksi, kemerahan, ada cairan keluar, atau kalau semino ada pembengkakan di seminonya, ya itu. Jadi setiap hari secara reguler, secara mandiri di rumah. Oke. Nah kemudian pertanyaan kedua itu tergantung aksesnya nih, nggak tahu nih aksesnya apa nih kan. Ibu atau bapak bertanya tanda apa atau gejala yang saya perhatikan jika terjadi masalah pada akses vaskular saya. Kita nggak tahu ya dok, nggak saya tahu ini aksesnya apa nih aksesnya. Mungkin misalnya CDL nih. Iya, baik dok. Yang sering-sering ya dok ya. CDL, misalnya CDL nih. Nah, gejalanya misalnya komplikasi yang terbanyak ada infeksi. Yang terbanyak adalah demam. Tadi dokter Ratna pernah bilang tadi ya, demam, persyarat HD. Malah kalau lebih berat lagi infeksi dok, ketika pulang di rumah masih demam. Masih demam ya dok? Iya, demam. Itu tanda infeksi yang paling sering demam ketika HD. Atau misalnya mampet. Nah, berarti kan ada disfungsi atau malfungsi dari CDL. Bisa jadi karena ada sumbatan, ada fibrin sheath di ujungnya yang nutupi jalan aliran darah pas saat HD, atau ada penyempitan di pembuluh darah itu sendiri. Jadi CDL yang nggak apa-apa, kadang di pembuluh darahnya itu nyempit. Jadi ketika di HD pun nggak bisa nggak bisa jalan. Ketika masuk ke mesin bunyi gitu kan, nggak cukup alirannya. Gitu. Oke, berarti itu tadi ya untuk pemantauan CDL atau pemantauan akses secara keseluruhan itu dilakukan sendiri dan setiap hari. Apabila ada gejala-gejala yang tadi sifatnya komplikasi, mungkin kalau infeksi ya demam atau mungkin pembengkakan, nyeri, macet atau menggigil, keluar nanah dan segala macam, itu baru call for help gitu ya, cari bantuan baik ke dokter spesialis bedahnya langsung, dokter ginjalnya atau mungkin ke IGD langsung. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo dok, saya ingin bertanya, pemasangan CDL untuk penderita gagal ginjal yang melakukan hemodialisis bisa bertahan berapa lama? Lebih bagus mana pemasangan CDL atau Simino? Mungkin tadi ini sudah sempat dibahas sedikit juga ya dok ya? Ya. Terima kasih Bapak atau Ibu yang bertanya. Ya, jadi berapa lama CDL itu bisa dipakai? Bisa bertahan berapa lama? Ya, tergantung CDL ya sebetulnya. Kalau CDL temporer yang short, jadi CDL itu ada dua, dibagi lagi. Tadi akses kan ada yang permanen, ada yang temporer. Nah, temporer dibagi dua lagi. Ada yang short term, jangka pendek, ada yang long term, jangka panjang. Nah, short term itu disebut lagi lebih sering disebut CDL temporer. Sebenarnya short term CDL temporer. Itu bisa dipakai 1 bulan sebenarnya idealnya, dok. Sebentar ya, dok ya? Sebentar. Tapi terkadang pasien bisa, kadang nggak mau diganti-ganti, pasang bisa sampai 3 bulan. Jadi 3 bulan datang udah bernanah, komplikasi ya. Nah, sedangkan kalau CDL yang tunneling CDL itu bisa bertahan selama 12 bulan. Nah, tapi ada tandanya dok, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tadi kalau perawatannya bersih, resik, ya kan, gitu bersih ya, baik, ideal, bisa 1 tahun. Tapi bisa juga tadi kan sudah kita bahas 3 bulan datang lagi, karena misalnya dia nggak tahu, dia mandi aja dok, nggak boleh mandi kan? Maksudnya nggak boleh mandi guyur sebenarnya. Mandi setengah badan boleh. Mandi guyur besok langsung demam. Atau kehujanan, nggak sengaja kehujanan basah. Tapi kalau bisa dihindari, misalnya mandi guyur, terus kalau kehujanan benar-benar dijaga pakai payung atau dibungkus sebagaimana caranya ya, itu bisa bertahan sampai 12 bulan. Nah, itu waktu yang cukup dok, teman-teman sekalian, untuk operasi Simino. Jadi nggak perlu nunggu 12 bulan baru operasi Simino, tidak. Jadi dikasih spare waktu pasang CDL tunneling 12 bulan. Nah, pada saat spare 12 bulan itu maka kita lakukan operasi Simino untuk
menyiapkan akses HDL yang lebih permanen, yang lebih baik gitu. Sehingga ketika 3 bulan ditunggu sudah matur, HDL bisa dicopot. Oke. Nah, tadi pertanyaan berikutnya ya? Iya, Apa tadi? lebih baik CDL atau Simino tadi, Dok? Ya, tentunya tadi juga kita sudah bahas bahwa yang ideal, Dok, dan teman-teman sekalian di rumah dimanapun berada, jadi yang lebih ideal itu adalah Avation atau Avifistula atau Simino. Kenapa? Karena tadi tidak ada alat yang dipasang, dan komplikasinya lebih sedikit. Minimal ya, Dok, ya? Lebih sedikit dan lebih nyaman untuk pasien. Kenapa lebih nyaman? Ketika ada Simino, tidak ada CDL, pasien bisa mandi lagi, mandi guyur lagi, ya kan? Bisa berenang lagi kan? Kalau udah kering kan boleh berenang. Nggak masalah ya, Nggak ada Dok, masalah, berenang lagi, aktivitas olahraga yang nggak terlalu berat, misalnya jalan pagi atau main ini boleh sih, bulu tangkis ya kalau ini di kiri ya. Oke. Gitu. Itu tadi berarti ya, kalau misalnya apakah lebih baik CDL atau Simino, sebenarnya jauh lebih disarankan Simino. Atau Ave Fistula ya, atau Ave Fistula itu. Iya. Gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Iya. Dok mau bertanya, apakah memar dan bengkak di sekitar lengan itu wajar setelah melakukan hemodialisa? Ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu. Jadi setiap proses hemodialisa selesai ya, itu kan jarum dicabut ya. Nah, idealnya memang tidak lama setelah dicabut jarumnya itu perdarahan berhenti. Iya. Nah, tentunya kan kita tahu ya, dengan cara ditekan atau ada yang tadi dikompres dingin atau ditekan, kebanyakan ditekan kan, supaya bekas kanulasi jarumnya itu tidak rembes. Nah, idealnya tidak ada bengkak setelah itu. Nah, kalau ada bengkak, kita curigai ada rembesan darah dari tempat kanulasi yang tidak berhenti atau lama berhentinya. Makanya harus diperhatikan setelah selesai. Diperhatikan, bagusnya tidak langsung pulang ya, diobservasi, dilihat masih ada rembes atau tidak, atau kebiruan, memar biasanya. Kadang nggak tampak rembes keluar, kadang dia biru di sekitarnya. Bisa jadi itu karena nggak adekuat di depth-nya atau di balut tekannya setelah kanulasi. Jadi ada yang masih rembes-rembes mengisi ruang di bawah kulit atau suhu putih, jadilah biru-biru gitu. Tidak ada memar atau bengkak ya. Berarti sebenarnya untuk bengkak dan memar pada setelah hemodialisa harusnya tidak dilakukan, seharusnya tidak terjadi gitu ya, Dok? Terjadi, ya. Apabila itu terjadi, minta dievaluasi ulang gitu, apakah baik itu mungkin saat di ruang hemodialisa, apakah itu ke perawatnya atau mungkin ke dokter yang ada menjaga di sana. Jadi biar dievaluasi ulang apakah itu hal yang wajar atau hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya itu tidak semestinya seperti itu. Iya, gitu, idealnya nggak ada bengkak atau nggak ada memar. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita rangkum aja kali ya, Dok ya? Kita resume aja kalau misalnya memang hemodialisa ini atau alat hemodialisa ini adalah proses cuci darah yang biasanya terjadi atau dilakukan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Nah, sebelum cuci darah ini biasanya memang pasien-pasien itu harus dilakukan pemasangan akses gitu ya, Dok ya. Pemasangan akses ini fungsinya untuk menyambungkan lah antara pasien dan si alat cuci darah ini. Nah, aksesnya itu tadi ada dua ya, Dok ya, ada yang temporer dan ada yang permanen. Temporer itu dengan double lumen, itu juga ada dua juga jenisnya, itu nanti dokternya aja yang lebih paham. Yang kedua itu ada yang permanen, itu yang Avation atau biasanya kita lebih sering menyebutnya Simino. Atau Ave Fistula. Dengan keduanya ini memiliki perawatan yang khusus ya, Dok ya, kita bisa bilang bahwa ini perawatannya khusus, bisa dilakukan bersama-sama dengan dokter yang merawat, dan khususnya buat bareng-bareng dengan pasiennya sendiri, harus dilakukan secara mandiri dan setiap hari secara berkala. Apabila ada komplikasi seperti tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri, menggigil saat hemodialisa, atau ada pembekakan pada Avation-nya, itu segera call for help atau cari bantuan baik dari dokter atau paramedis terdekat. Seperti itu ya, Dok. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dokter? Ya, cukup, Dok. Intinya jangan takut memantau atau mengevaluasi secara mandiri. Jadi nggak perlu tunggu nanti ke dokter lah. Kalau ada masalah bisa dilihat sendiri. Ada masalah langsung mencari pertolongan. Dan jangan takut juga untuk hemodialisa ya, Dok ya. Takutnya kan ini aksesnya aja susah nih, nanti jadi nggak mau gitu.
tidak apa-apa, semua bisa diatasi ya dok Ya, ya. sebetulnya dengan perawatan yang baik maka akses akan bisa dipakai secara nyaman Iya, dan jangka panjang. Oke siap. Jangan lupa di like, subscribe untuk